Maka inilah wejangan bijak yang mendalam, dirangkai dalam untaian kata penuh makna. Jangan lalai memahami, manusia harus taat, penjelasan 7 pedoman. Bila diterapkan dengan hati, segala yang dilakukan dengan landasan baik tidak akan membawa kehancuran, melainkan rasa bahagia dan damai. Yang digelar dalam ajaran luhur, tekunilah 7 perkara, agar menjadi jalan menuju kebaikan. Jangan mudah terjerumus dalam watak hina. Hindarilah kesalahan, jauhkan diri dari perilaku curang. Tidak menciptakan keresahan bagi orang lain, justru sebaliknya membawa ketenangan hingga meraih kesejahteraan. 3. Apa saja 7 perkara itu? Pertama adalah menjauhi dusta dan fitnah. Itu pedoman utama. Kedua, jangan menutupi kebenaran. Segala perbuatan lupa dianggap sebagai kesalahan. Ketiga, jangan menyalahkan kerabat, tegakkan keadilan dengan saksama tanpa pandang bulu. 4. Keempat adalah aturan dalam kepemimpinan, tidak menginginkan kepentingan pribadi dalam jabatan, termasuk tidak memaksakan kehendak kepada anak atau menantu. Kelima, jangan menghalangi usaha atau pekerjaan orang lain. Selanjutnya, tetaplah setia pada nasihat keenam, yaitu menguasai diri. Ketujuh, jika menempuh jalan kebaikan, tekunlah agar tetap terjaga, tidak mudah terpengaruh atau terbuai. Hindari langkah-langkah yang buruk, jangan senang bergaul dengan sifat buruk. Jauhi iri hati, keangkuhan, dan pertengkaran agar terhindar dari kehancuran bumi menuju keutamaan hidup. 6. Maka inilah inti dari pemahaman, pedoman 7 perkara. Tujuannya adalah manfaat berguna bagi pencari kebajikan. Menjadi dasar kesuksesan dengan sikap yang sesuai dan tindakan selaras. Membawa keberhasilan, menjauhkan diri dari sifat buruk dan ketamakan, dan hidup dalam kebajikan. Pertama, jauhilah fitnah dan kebohongan. Itu adalah larangan utama yang dijelaskan dengan rinci. Bersikaplah tenang dalam menghadapi situasi, dengan rasa bijaksana, agar hati menjadi terang dan terhindar dari amarah. Menuntun pada jalan yang benar, sesuai dengan tujuan luhur. Sifat luhur seseorang adalah tidak menggunakan kesempatan untuk merugikan orang lain, tidak senang melihat penderitaan sesama, tidak bergembira di atas kesedihan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan mereka. Sebaliknya, ia berbagi empati dalam duka, penuh kasih dan belas rasa. 9. Fitnah tercipta dari ucapan yang samar, berisi manisnya kata-kata di depan, tetapi menyimpan racun di belakang. Hal ini membawa penderitaan dan meninggalkan bekas yang mendalam. Rasa sakit akibat fitnah terasa berat, seakan membawa beban maut. 10. Bila sudah berani mengucap janji, maka pastikan untuk menepatinya. Teguhkan semua yang diucapkan, jangan pernah ingkar. Jangan berkata tanpa makna, tetapi arahkan ucapan sesuai dengan kebenaran. Dalam perjalanan hidup, tetaplah setia pada apa yang telah disepakati, sehingga memikat hati sesama dengan kebajikan. 11. Jika berniat mencapai tujuan mulia, ingatlah untuk memusatkan niat yang luhur. Usahakan hingga selesai dengan tekad yang kuat. Jangan melangkah tanpa pertimbangan. Watak ksatria adalah menjauhi iri, mencuri, dan lari dari tanggung jawab. Tidak boleh mundur dalam perjuangan, tidak sembunyi dengan rasa takut, apalagi meninggalkan medan laga. 12. Harapan yang menjadi inti hati, tekunilah sebagai upaya yang tulus. Hitunglah setiap hutang kewajibanmu hingga lunas sepenuhnya. Siang dan malam jangan hentikan usahamu, sertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah harapan besar agar tercapai, tanpa mengingkari kewajiban. Dalam kehidupan, wahai anakku, mustahil ada makhluk yang terlepas dari ujian. Takdir telah ditentukan. Jalani hidup dengan kepatuhan dan ketelitian. Jadilah tabah dan tekun, penuh kesungguhan, tanpa lelah dan malas. Pegang teguh pekerjaanmu dengan cermat. Teguhlah dalam usaha mencapai hasil. 14. Jika sifat iri dan suka memamerkan diri muncul, hidup akan penuh keinginan tak terkendali. Mudah tergoda oleh sesuatu yang tampak indah, tetapi sering mengabaikan tujuan utama. Tetaplah fokus dalam menjalani kehidupan. Jangan lengah. Tujuannya adalah menemukan kesejahteraan dan terhindar dari penderitaan. 15. Dapat pula disebut sebagai pengkhianatan bila terlalu terobsesi pada dunia dan kekuasaan. Namun, segalanya ada batasnya. Jangan rakus dan arogan, serta jangan melanggar hak orang lain demi ambisi pribadi. Segala hal yang dipaksakan demi kepuasan akan membawa bencana, dan hati menjadi seperti rumput kering, penuh kemarahan dan keributan. 16. Dalam menjalankan tugasmu, setialah dan hormatlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan mengkhianati kepercayaan yang besar. Jangan sombong dan angkuh yang hanya akan membawa penderitaan.
Akibatnya adalah kegelisahan, meninggalkan keseimbangan hati, kehilangan kedamaian, dan terjerumus dalam kehancuran. 15. Tekunlah dalam mencari kebaikan, agar menjadi manusia yang bijaksana. Jangan mudah menghapus tekad yang telah dibuat. Meski langkah terasa berat, usahakan dengan penuh perenungan. Berserah dirilah kepada Tuhan, jauhkan diri dari pengkhianatan. Jika tetap berpegang teguh pada kebaikan, kepercayaan akan tumbuh. 16. Petunjuk yang utama adalah ajaran yang tercatat jelas dalam naskah suci. Mengalir seperti air yang jernih, tersusun dalam kata-kata bijak. Penuh makna luhur dan nilai indah, seperti cahaya ilahi yang memancar. Ia menjadi pedoman dalam hati, menerangi jiwa, dan membawa kesadaran yang sejati. Ingatlah selalu, wahai manusia, tentang hakikat dirimu. Sebagai makhluk ciptaan, pengkhianatan kepada kehendak Tuhan berarti mendekati kematian. Akibatnya adalah penderitaan yang membawa kehancuran. Tidak ada yang bisa luput dari hukuman dosa, dan hidup menjadi tak berarti. Setiap manusia wajib mencari petunjuk ilahi agar memahami kehendaknya. Jangan menyimpang dalam perbuatan dan jangan terjebak oleh nafsu. Akhirnya hidup akan hancur dan kehilangan arah. Patuhilah aturan suci, tetaplah sadar dan fokus pada kebenaran sejati hingga mencapai tujuan utama. 21. Maka pengkhianatan dalam perbuatan, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, semua bisa terungkap dari perbuatannya. Langkahnya mengikuti jalan yang seharusnya, namun keinginannya dipenuhi dengan keburukan. Kata-katanya penuh tipu daya, lupa akan jalan baliknya. Keinginan akan keuntungan membawa pada kehancuran, seperti halnya kebohongan yang melanda. Waspadalah terhadap peringatan, jika pengkhianatan sulit dihindari. Seperti kedukaan yang datang terlambat apabila sudah terlihat jelas. Akhirnya, keinginan akan janji itu terwujud. Semua tindakan tidak ada yang baik, dan orang yang dituntut untuk menyelesaikannya tetap menyebar keburukan. Tiada akhir bagi penderitaannya. Jawaban untuk seorang wanita. Hati yang gelisah tampak jelas di wajah, menggadaikan perasaan pada siapa saja. Tubuh yang tidak tertutup sempurna, terbuka bagi kemalangan, terjerat dalam kebingungan dan kerusuhan. Hati yang penuh dendam, tidak mampu menenangkan perasaan, namun jika dibiarkan mengalir, akan kembali membawa kehancuran. 24. Setelah menjadi bagian dari keharmonisan, jagalah perasaan, berikan perhatian pada pasangan. Jaga hubungan dengan suami dengan setia, meskipun ada godaan. Jika tidak hati-hati, perasaan bisa berubah dan membawa perpisahan. Ucapan harus disertai dengan rasa cinta, saling menjaga dan tidak tergoda oleh hal-hal yang merusak keharmonisan. 25. Tidak ada perbedaan dalam jawaban yang diberikan bagi pria yang sudah berkeluarga. Terlahir dengan niat yang tulus, penuh kasih dan perhatian. Kehidupan keluarga menjadi sumber kedamaian, saling menjaga dan mendukung satu sama lain, meskipun ada ujian dan tantangan dalam perjalanan hidup. Ingatlah selalu pada 6 hal ini. Yang pertama adalah konsistensi dalam memilih jalan hidup. Kedua, berkomitmen dengan hati yang tulus. Ketiga, menjalani hidup dengan penuh rasa puas. Keempat, jika sudah menikah, jalani dengan penuh kesetiaan, meskipun tantangan datang. Kelima, berdedikasi dan mendukung pasangan, bersama-sama menjalani kehidupan yang harmonis. Jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang merusak dan hindari perilaku buruk. Lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Pahami tujuan dan arah hidup. Bekerjalah dengan sepenuh hati tanpa ada keluhan. Jangan pernah mengabaikan tanggung jawab. Jadikan teladan dalam kehidupan. Jangan mengkhianati janji, apalagi jika terjerat dalam godaan dari luar. Akibat buruk bisa datang dari pertemuan yang tidak tepat, mudah tergoda oleh perasaan yang datang tiba-tiba. Hindari jalan yang akan menyulitkan, karena saat kita mengikuti jejak yang salah, hidup akan semakin kacau dan penuh kebingungan. Hati yang tertarik pada kebaikan, mengikuti nasihat dengan sepenuh hati, membawa kedamaian dalam keluarga. Tujuan hidup yang baik adalah mencari kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, turun-temurun membawa keberkahan. Semua dilakukan dengan tujuan luhur, yang akhirnya membawa pada kesucian hati dan terhindar dari perpecahan. Selanjutnya, semua perbuatan harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan kejahatan merusak niat baik. Mengungkapkan kata-kata dengan bijaksana, menyusun kalimat dengan cermat. Jangan menyebarkan keburukan, karena akhirnya itu akan kembali pada diri sendiri, merusak hubungan dengan orang lain, dan membawa kehancuran. 31.
Orang yang suka menyebarkan rahasia, seperti angin yang berhembus tanpa batas, berbicara tentang hal-hal yang tidak pasti. Kata-katanya dihiasi bumbu-bumbu, tujuannya semakin menjadi-jadi. Bukan untuk memperbaiki, tetapi justru memperburuk suasana. Mereka menanam benih kebohongan, mengucapkan kata-kata tanpa bukti. Itulah sifat dari kebodohan. Kata-kata yang diselipkan diam-diam, tujuannya untuk menjebak sesama. Tingkah lakunya terlihat licik, ingin terlihat unggul di mata orang lain. Namun, jika terbongkar kebohongannya, ia akan terpuruk karena kemunafikannya. Sikap ini hanya akan mendatangkan kehinaan. Menipu dan memanfaatkan sesama adalah perbuatan yang tercela. Suka memperdaya dan merendahkan sesama, tak ubahnya seperti aroma busuk dari bangkai yang menyebar ketika didekati. Meski demikian, si pelaku merasa bangga dan tinggi hati, seperti hakim yang mengadili tanpa alasan yang jelas. Kebiasaan ini menimbulkan kebencian, menjadi sifat buruk yang terlihat nyata dalam dirinya. Ingatlah, hanya ada satu pihak yang berhak menjadi pengadil, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah pemilik segala kebenaran, yang memberi keadilan dan menjatuhkan hukuman. Adapun manusia, siapa dirinya hingga berani menjadi hakim atas sesama? Sifat sombong seperti itu tidaklah pantas dilakukan. Hendaknya mampu mengendalikan lidah. Jangan sembarangan berbicara. Pikirkan dengan bijak sebelum berkata. Lidah, meski kecil bentuknya, ibarat bisa ular yang mematikan. Jika digunakan untuk menyebar kebohongan, dampaknya bisa menghancurkan. Kata-kata yang tidak bijak hanya akan membawa kehancuran dan pertikaian. Kendalikan lidah seperti mengendalikan tali kekang pada kuda. Meski kecil, jika dikontrol dengan baik, akan memudahkan pengendalian. Tubuh manusia pun demikian, mengikuti apa yang diucapkan lidahnya. Lidah adalah bagian kecil dari tubuh, tetapi memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia. Lidah seperti api yang bisa membakar hutan. Sekali menyala, ia dapat menyebar dengan cepat, menghancurkan segalanya. Lidah yang tidak terkendali sama seperti api menjadi sumber kerusakan yang besar. Ia bersemayam dalam jiwa dan raga, menjadi alat perusak yang berbahaya. Mengendalikan binatang buas lebih mudah dibandingkan mengendalikan lidah. Bahkan, hewan liar bisa dijinakkan, tetapi lidah manusia seringkali sulit dikontrol. Lidah bisa menjadi alat untuk menciptakan kekacauan, menyebarkan kebencian, dan merusak hubungan antar sesama. Dengan lidah, manusia memuji Tuhan, melantunkan zikir di setiap waktu. Tampak seperti orang yang beriman dan taat. Namun, dengan lidah yang sama, mereka juga mencela orang lain, berkata kasar, dan menciptakan fitnah. Akhirnya, ucapan mereka menjadi sia-sia, tidak berguna sama sekali. Lidah seperti tajamnya pedang. Jika digunakan untuk bertengkar dan berdebat, akan melahirkan permusuhan. Benih kebencian tersebar dari ucapan yang tidak terkendali. Luka yang ditimbulkan sulit diobati. Lidah bisa membawa kehancuran besar, memenuhi hati dengan kebencian, dan menjadi sumber kesengsaraan. Mampres 1. Seperti embun yang turun di pagi hari, berasal dari alam semesta, memberi kesegaran pada tanaman yang tumbuh. Sifatnya penuh kasih tanpa cela, menjadi daya kehidupan. Begitu pula lidah yang bijak, jika digunakan dengan benar, mengeluarkan manisnya madu, penuh keindahan dan memuji Tuhan, mengikuti kehendaknya. Mampres 2. Meski lidah hanyalah bagian kecil yang tidak terlihat, jika bergerak sembarangan, dapat menyebarkan berbagai kerusakan. Apa yang dihasilkan tergantung dari penggunaannya. Lidah dapat membawa keberuntungan jika digunakan dengan bijak. Tetapi sebaliknya, mendatangkan kehancuran jika menyebarkan kejahatan. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam bertutur. Orang yang bijak selalu mencari kebenaran, mengikuti ajaran para Brahmana dengan hati yang jernih. Kejujuran dipegang teguh, hawa nafsu dikendalikan, dan lidah diarahkan pada ucapan yang tepat. Ia menjauhkan diri dari fitnah dan dengan kebijaksanaan menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Itulah manusia yang sejati. Bagi manusia yang sejati, semuanya didasarkan pada petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya hanyalah kebahagiaan. Setiap ucapannya dipikirkan matang-matang dengan hati-hati. Ia menjunjung tinggi kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, menebarkan kebahagiaan, dan selalu penuh cinta kasih. Dengan selesai membahas tentang bahaya fitnah dan pengkhianatan, renungkanlah dengan mendalam hingga menyentuh hati. Jadikan pelajaran ini sebagai panduan hidup, sebagai sumber kekuatan untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa, serta mendekatkan diri pada kesempurnaan hidup. Selanjutnya, pelajaran kedua adalah tentang jangan menutupi kesalahan keturunan.
Sebab kesalahan kecil jika dibiarkan dapat menjadi besar. Seperti memelihara seekor ular berbisa, bahayanya akan tumbuh semakin besar, akhirnya mencelakakan orang lain dan bahkan diri sendiri. 47. Penjelasan ini telah disampaikan dengan jelas, maka dengarkanlah dan resapi dengan sepenuh hati. Jadikan ini pelajaran sejati, sehingga dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan. Semua permusuhan dan kebencian harus dihilangkan demi mencapai cita-cita bersama. Demi kesejahteraan keluarga, hendaknya menjaga ucapan dengan baik. Pegang teguh kejujuran, jangan tergoda oleh godaan duniawi. Usahakanlah hidup dengan aturan yang benar, sehingga membawa cahaya terang bagi negara, meluas ke seluruh rakyat yang dipin dengan kasih sayang. 19. Meski kebijaksanaan memberi kekuasaan, tanpa ketulusan, ia hanya akan menjadi racun bagi pemerintahan. Negara akan kacau jika pemimpinnya tidak memiliki tujuan yang baik. Akibatnya, masalah akan sulit diselesaikan, dan kesalahan yang terjadi akan menjadi beban berat bagi generasi penerus. 50. Jika diberi amanah kekuasaan, jangan mudah meninggalkan kebajikan. Bahkan saat menghadapi kesulitan, tetaplah berpegang pada kejujuran. Jangan hanya memikirkan kedudukan sebagai keturunan raja, tetapi jadikan itu sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan bijaksana. 51. Orang yang bijak memimpin negara dengan kebijaksanaan dan adab yang mulia. Jangan menyamakan pemimpin dengan rakyat biasa. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Singkirkan segala sifat buruk yang menghalangi sehingga terhindar dari kejahatan dan tercapai kebahagiaan. Awalnya, asahlah keadilan dan perhatikan betapa pentingnya rasa persatuan. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka kebenaran yang sejati sulit terwujud. Walaupun seorang pemimpin bukan keturunan raja, jika hidupnya penuh kebijaksanaan, ia akan dihormati dan dipercaya. 53. Kepada para kerabat kerajaan yang sombong dengan kekayaan dan jabatan, hendaknya mereka menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab. Jangan hanya berpegang pada garis keturunan, tetapi berbuatlah untuk kepentingan rakyat. Jangan ragu untuk menegakkan aturan demi keadilan. 554. Jangan pernah menutupi kesalahan anggota keluarga. Jangan pula membiarkan mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kesalahan yang dibiarkan akan semakin besar dan merusak kehormatan. Tegakkan aturan meskipun terasa berat agar keadilan tetap terjaga. Meskipun seseorang masih memiliki hubungan keluarga, tetapi jika mereka berbuat salah, mereka harus menerima hukuman yang sesuai. Kesalahan harus diperbaiki, dan sanksi diterapkan agar keadilan tetap ditegakkan, tanpa memandang status atau hubungan darah. 56. Menutupi kesalahan anggota keluarga, ibarat menutupi bangkai dengan kain sutra. Meskipun disembunyikan, baunya tetap tercium seiring waktu. Kesalahan yang ditutupi hanya akan mendatangkan kehancuran dan rasa malu di kemudian hari. Jangan karena memiliki hubungan dengan raja, seseorang bertindak semena-mena dan bersikap sombong. Sikap demikian hanya merusak kehormatan dan merendahkan martabat. Orang kecil pun akan kehilangan rasa hormat dan takut kepada mereka. Berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan mengabaikan kebenaran yang telah diajarkan leluhur, seperti badrak, kain yang tidak berharga, yang dipakai sembarangan, nilai dan harga dirinya akan hilang. Kebenaran yang diabaikan hanya akan membawa kehancuran di kemudian hari. Tujuan yang mulia tidak boleh digantikan oleh kepentingan pribadi. Jangan hanya mencari keuntungan dengan memanfaatkan kekuasaan. Keluarga kerajaan harus menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Jika tindakan mereka salah, pada akhirnya mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. 60. Jangan tergoda oleh manisnya kekuasaan. Kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran. Jangan karena berada di posisi tinggi, kerabat diberi keistimewaan tanpa alasan. Kekayaan dunia tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Hanya kebijaksanaan dan kesucian hati yang akan membawa keselamatan. 61. Sudah menjadi sifat manusia, ketika mencapai kejayaan seringkali lupa pada kekuasaan yang sebenarnya. Hilanglah ketajaman rasa, terbuai oleh kesenangan yang membelenggu, lupa akan kasih dan kewajiban. Perilaku mereka cenderung memicu kehancuran. Dalam kesenangan yang berlebihan, mereka kerap mengajak orang lain ikut larut. Kepada keluarga dan kerabat, mereka memperluas pengaruhnya. Ketika berbuat salah, seolah tidak ada yang berani mengingatkan, karena yang ditonjolkan hanyalah penampilan yang tampak indah. Mereka mengabaikan penderitaan rakyat, mengandalkan kerabat untuk memperbaiki keadaan.
Namun, tindakan mereka justru penuh kekeliruan. Meski ada nasihat dan peringatan, mereka tidak peduli. Semua hal benar seolah tak dianggap, dan orang kecil pun kehilangan keberanian untuk bersuara. Ketika kesalahan mereka dibiarkan, sementara mereka memiliki kekuasaan, mereka menjadi sombong dan sewenang-wenang. Ketika keturunan diberi tempat istimewa hanya karena darah bangsawan, mereka melupakan kewajiban kepada negara dan memperburuk keadaan rakyat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memegang kekuasaan. Jangan tergoda oleh nafsu dan hilang kehati-hatian. Orang bijak harus selalu mawas diri terhadap setiap tindakan, sekecil apapun, karena bahkan hal kecil bisa membawa kehancuran. Jika seorang pemimpin dipercaya untuk mengelola negara, ia harus bertindak dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau memihak kelompok tertentu, tetapi fokus pada kebenaran demi kepentingan rakyat. Penting untuk menahan hawa nafsu dan terus menegakkan keadilan tanpa henti. Kepada seluruh rakyat, tanpa membeda-bedakan status, tegakkan aturan yang adil. Orang yang bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya, sementara yang berbuat baik diberi penghargaan. 6. Namun, jika ada rakyat yang sudah bertobat dan kembali pada jalan yang benar, maka penting untuk memberikan pengampunan. Hargai upaya mereka untuk memperbaiki diri. Tetapi tetap waspada terhadap kepalsuan. Jangan tertipu oleh perilaku yang hanya pura-pura. Begitulah tata cara hidup yang mulia. Selalu tekankan hati untuk murni dan tidak menyimpang. Berikan pengampunan dengan tulus, tetapi jangan ragu untuk menegakkan aturan kepada yang bersalah. Semua rakyat adalah saudara yang harus diperlakukan dengan bijak. Kebahagiaan yang abadi berasal dari kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah. Jangan mengabaikan tanggung jawab demi mengejar keserakahan. Meski sedang menikmati kemewahan, jangan menyembunyikan kesalahan kerabat yang dapat membawa kerugian bagi banyak orang. Menuruti keinginan diri sendiri, berbicara kasar terhadap sesama, ibarat menanam pohon berduri yang tumbuh subur dan menghasilkan bencana besar. Akibatnya, warisan untuk keturunan hanyalah kehancuran, tanpa ada yang bisa memperbaikinya. Banyak rakyat kecil mengeluh dan meminta belas kasih, tetapi tidak mendapat perhatian karena bukan bagian dari keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan kurangnya kebijaksanaan pemimpin, yang hanya memedulikan apa yang dianggap penting oleh dirinya sendiri. Hidup yang sia-sia tanpa kebahagiaan, dipenuhi kebingungan dan kegelisahan. Kehilangan makna sejati hidup membuat orang menjadi linglung, seperti berjalan tanpa arah, dan menghancurkan tatanan kata-kata serta nilai-nilai luhur. Orang yang suka menyebarkan keburukan, mempermalukan orang lain, dan membalas kebaikan dengan kejahatan, hanya membawa kehancuran. Bahkan terhadap saudara sendiri, mereka tidak memiliki rasa peduli, tetapi justru menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Demikianlah pelajaran yang disampaikan. Jika direnungkan, ajaran ini merupakan bagian dari warisan leluhur. Pesan ini tertuang dalam bait-bait indah, kali ini berbentuk asmaradana, yang menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebijaksanaan. Sifat manusia yang mulia adalah mereka yang memegang teguh ajaran yang benar dan tidak mudah terpengaruh. Mereka selalu menghormati segala kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh para leluhur dan bertindak sesuai rencana yang benar dan bijak. Jangan bergantung pada saudara atau kerabat hanya karena ada hubungan darah. Karena tidak semua keluarga layak dipercaya. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda keburukan, maka mereka tidak pantas diberikan kepercayaan atau kedudukan penting. Jika memiliki saudara yang tidak baik, menjaga hubungan dekat dengan mereka hanya akan membawa kerugian. Mereka bisa menyebabkan kehancuran dan membawa penderitaan. Akibatnya, hanya akan ada penyesalan tanpa hasil yang berguna. Untuk memimpin dan melayani rakyat, carilah orang yang memiliki kemampuan dan niat baik. Mereka yang berbicara dengan bijak dan bertindak sesuai kebijaksanaan layak diberi kepercayaan. Mereka akan menjadi pilar yang memperkuat tatanan pemerintahan. Dari sikap dan perilaku seseorang dapat terlihat sifat aslinya. Jika seseorang cenderung melawan aturan, bertingkah sembrono, tidak sopan, dan mempermainkan keseriusan, maka ia tidak memiliki kelayakan untuk dihormati. Sikap seperti itu hanya menimbulkan rasa malu. Tidak dapat dihindari. Orang akan ikut merasa malu ketika melakukan perbuatan buruk.
Perilaku yang tidak bermoral dan tidak bijaksana mencemarkan nama baik keluarga, melanggar aturan, dan akhirnya hanya menuai kehancuran. Lalu 2, mengenakan pakaian mewah dengan hiasan emas, tetapi bersikap sombong dan angkuh, merasa sebagai keturunan bangsawan terhormat. Namun, itu hanya ciri orang yang tidak bijaksana, yang tingkah lakunya justru tidak pantas. Ketika memimpin pemberian bantuan, lakukanlah dengan adil tanpa pilih kasih. Memperlakukan semua orang setara tanpa memandang perbedaan. Siapapun yang layak, jika diberi kesempatan, akan bangkit untuk memberikan kontribusi terbaik. Berhati-hatilah dalam setiap keputusan, jangan gegabah atau terbawa oleh kesombongan. Bertindaklah dengan tepat dan tidak ragu. Kebijaksanaan lebih penting daripada kekayaan, karena tanpa itu, kedudukan hanya akan menjadi sia-sia. 5. Bagi orang yang bukan dari keturunan bangsawan sekalipun, jika ia cekatan dan mampu menyelesaikan tugas, maka wajar diberi penghargaan. Jika ia membawa kebaikan besar, maka patut disyukuri dan diterima dengan penuh kasih serta penghormatan. Jangan sampai memunculkan rasa iri di hati orang lain, karena bantuan tidak diberikan secara merata. Pilih kasih dalam pemberian hanya akan menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak adil, yang akhirnya menciptakan permusuhan dan kehancuran. Hindarilah perilaku buruk, tindakan yang salah, dan kepentingan egois. Karena mereka yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa peduli orang lain, pada akhirnya akan menuai kerugian besar dan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Jika seseorang tidak mampu mengelola tugas dan tanggung jawabnya, lebih baik ia mundur daripada bertahan dengan hati yang ragu. Tidak bijaksana jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan tetap memaksakan diri memegang kekuasaan. Ingatlah, ketika Anda memiliki kekuasaan, jangan hanya memerintah dengan keras kepada orang lain, tetapi bersikap lunak kepada keluarga dan kerabat. Jadilah pemimpin yang mampu menghadapi kesulitan dan bekerja dengan baik tanpa pandang bulu. 90. Perhatikan segala kemungkinan dan analisis dengan hati-hati. Pastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat. Dalam memberikan kekuasaan atau tanggung jawab, jangan memandang hubungan keluarga, tetapi berikan kepada yang benar-benar mampu dan layak. 91. Banyak orang yang terlena oleh keburukan, berusaha mendekati penguasa saat memiliki kekuasaan, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat keluarga, kerabat, serta teman-teman dekat ke posisi yang baik dan terhormat. 2. Mereka tidak malu melakukan hal yang tidak benar, takut untuk mengangkat orang yang kompeten, malah memberikan jabatan kepada orang bodoh dan tidak layak, hanya karena mereka adalah keluarga atau kerabat dekat. Apa yang terjadi saat ini sudah terlihat di zaman dulu. Perilaku tidak bermoral semakin meningkat. Para pemimpin mengabaikan kebajikan, meninggalkan ajaran leluhur, dan lebih mementingkan kekayaan duniawi. Harta benda milik orang lain dirampas dengan kekerasan, dilakukan bersama keluarga dan kelompoknya. Perilaku mereka seperti perampok yang tanpa malu-malu mencuri dan menghancurkan negara. 95. Perilaku buruk ini semakin meluas. Para pencari keuntungan bersatu padu, menguasai kekayaan negara, memiskinkan rakyat kecil, dan menjadikan negara penuh kekacauan serta penderitaan. Mereka yang sudah berkumpul membagi kekayaan dengan cara curang. Tidak ada rasa malu, mereka hanya menikmati kesenangan, tidak peduli pada orang lain, dan mengabaikan tanggung jawab moral. Itu bukanlah perilaku yang baik, apalagi bagi seorang pemimpin. Memberikan jabatan kepada keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka hanya akan membawa kerugian besar, bahkan jika mereka memiliki sifat buruk. Ketika waktu pembalasan tiba, tatanan pemerintahan akan hancur, kehidupan akan penuh penderitaan, dan semuanya akan berantakan. Keburukan ini membawa kehancuran yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam bersikap kepada sesama, jangan pilih kasih. Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Jangan hanya mencari keuntungan dan kedudukan tinggi, karena keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status. Jika bersikap baik kepada satu pihak, tetapi membenci pihak lain, itu adalah benih keburukan. Perasaan iri dan kebencian hanya akan melahirkan perselisihan dan kehancuran, yang akhirnya membawa kerusakan besar. Saran 1, tegakkan kebenaran, jangan sampai berlebihan atau sembrono. Jangan menyimpang dari aturan, meski dengan alasan teman. Pertimbangkan segala perkara dengan hati-hati, timbanglah dengan cermat dan penuh perasaan. Meski berasal dari tempat yang sederhana,
jika perbuatan itu benar, pantas untuk dilakukan. Sebaliknya, jika dilakukan oleh keluarga atau kerabat, namun menyimpang dari nilai luhur, tetap harus ditolak karena menyalahi kebijaksanaan. Kemiskinan materi bukanlah hal yang pasti menghina, tetapi kebodohan dan kekurangan akhlak adalah cela sejati. Sebaiknya setiap tindakan dipertimbangkan secara matang dengan pemikiran yang cermat. 4. Carilah orang yang benar-benar berkompeten dan bijaksana. Jangan memilih mereka yang sembrono atau hanya terlihat megah. Pilihlah berdasarkan keilmuan dan kebijaksanaan, bukan sekadar hubungan atau harta. 5. Terimalah orang yang berasal dari lapisan bawah masyarakat dengan hati terbuka. Tumbuhkan kasih tanpa bertanya tentang status atau latar belakangnya. Saling membantu dengan ikhlas adalah tindakan yang terpuji. Jadilah teladan yang baik sesuai dengan kebijaksanaan leluhur. Ikutilah perintah yang benar, hargai nasihat orang bijak, dan jadilah pribadi yang meluruskan kesalahan serta memperbaiki keburukan. Namun pada zaman yang penuh kemerosotan, niat buruk akan tumbuh subur. Seperti tokoh Rawana yang penuh nafsu, orang-orang akan saling menipu dan berbuat dosa tanpa rasa takut. Bahkan kesalahan ditutup-tutupi agar tak terlihat. Hal ini sudah tertulis dalam takdir bahwa akan datang masa penuh kesulitan. Orang-orang tidak lagi peduli pada kebaikan. Keluarga dan kerabat hanya memikirkan keuntungan, memuja kekayaan, dan mengabaikan kebijaksanaan. 9. Meski ada pemimpin yang bijaksana, sifat serakah sulit untuk dilenyapkan. Bahkan pelindung masyarakat pun bisa menjadi tamak, mengumbar hawa nafsu, dan tak mampu menahan diri dari keserakahan. Dari arah timur datang perubahan, yang menunjukkan perilaku baru. Namun, mereka hanya mengumpulkan kekuatan dengan cara yang salah. Mereka dilarang untuk melawan, tetapi malah mengguncang kekuasaan. 11. Agama dijadikan kedok, namun aturan diputarbalikkan. Hal ini mengancam tatanan yang semula dianggap sebagai kekuatan malah disalahgunakan, menyebabkan kerusakan, hingga bangsa saling bermusuhan. 12. Orang serakah yang memimpin negara tindakannya melenceng dan tidak mengikuti aturan. Mereka tidak bijaksana, hanya mengejar harta dan jabatan, meninggalkan kebijaksanaan dan kepedulian terhadap rakyat. Sikapnya licik dan tidak jujur, memperalat kerabat dan teman. Ia tidak peduli terhadap pandangan Tuhan, hanya menikmati pujian dari pengikut yang menjilat demi memenuhi ambisi pribadinya. Pada akhir zaman yang sulit ini, akan muncul seorang dari suatu wilayah yang memiliki perilaku mulia, bijaksana, adil, dan penuh kasih terhadap sesama. Ia akan memimpin dengan kebijaksanaan sejati. Orang ini, meski miskin, tidak tamak akan harta. Kekayaannya bukan pada materi, melainkan pada manfaatnya bagi orang lain. Ia tidak serakah, menghindari hawa nafsu, dan hanya berfokus kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi, sangat lembut dan penuh kasih. Dunia yang kasar tidak menarik baginya. Ia mendekat kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk, meski hidup di tengah kesulitan. Ia teguh dalam mengejar kebaikan untuk seluruh rakyat, tidak tergoda oleh sanjungan yang berlebihan. Perbuatannya murni dan tulus, tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Kesalahan tidak pernah ditemukan dalam tindakannya. Akhir dari segala kesulitan ini adalah dengan kembali mengikuti kehendak Tuhan. Kebenaran akan ditegakkan di tanah Jawa dengan penuh perjuangan tanpa melenceng, pantang melawan kehendaknya. 11. Pengetahuan sejati dikejar tanpa menyimpang. Orang-orang yang bijak akan menjauhi sifat duniawi yang buruk, meninggalkan hawa nafsu, dan mendekatkan diri pada wahyu dan kebijaksanaan sejati. Ajaran ini membahas tentang dunia, kekayaan, serta cara untuk memimpin. Namun semua itu harus dilakukan dengan kehati-hatian, sebab kekuasaan yang melangit hanya akan membawa kehancuran bagi mereka yang menyalahgunakannya. Seringkali menjadi ciri suatu masa ketika seseorang sedang berkuasa. Dengan sombong ia memperlihatkan sifat kejam, menyerang mereka yang lemah, menjadikan rakyat kecil sebagai sasaran, tanpa peduli akan tangisan mereka. Mengenai isi yang diuraikan, tampak akan dilanjutkan pada pupu berikutnya. Sekar sinom dipakai sebagai bentuknya, dijelaskan dengan sederhana, mengikuti kemampuan hati, sebagai pembicaraan ringan untuk mengalihkan pikiran. Sudah menjadi kebiasaan manusia di zaman yang kacau ini, berlomba-lomba mengejar kekayaan duniawi. Rasa malu sudah ditinggalkan, aturan negara diabaikan.
Semua terpesona oleh kemewahan. Dengan kekuasaan yang diperoleh, mereka semakin berani melanggar aturan hanya demi kepentingan pribadinya. Hati mereka kosong dan tidak puas, seperti gentong bocor yang tidak pernah terisi. Walaupun air sebanyak kolam dituangkan, tetap saja kosong. Tidak ada rasa cukup, meski sudah memiliki banyak harta. Itulah sifat orang yang serakah, selalu kurang meskipun telah mendapat banyak. 105. Mesbelih orang baik yang sederhana hidup hemat dan secukupnya, seperti seorang pengembara yang makan hanya sekali sehari. Ia tidak terjebak oleh hawa nafsu. Hatinya tenang, berbeda dengan mereka yang mendekati penguasa hanya demi keuntungan pribadi. Orang-orang tersebut mengejar harta dan keuntungan tanpa medulikan caranya. Rasa kemanusiaan telah hilang, kepahlawanan tidak mereka miliki. Mereka kejam terhadap sesama, yang penting tujuannya tercapai. Bahkan mereka tega merebut kehidupan orang lain tanpa takut akan kematian. Belas kasih telah jauh dari hati mereka. Rakyat kecil dijadikan korban, menjadi tumbal atas kejahatan yang dilakukan. Mereka yang lemah disiksa dan dijadikan pelengkap kejahatan. Keluhan mereka diabaikan, bahkan hukum dipermainkan demi kekuasaan yang sewenang-wenang. Penguasa menyingkirkan siapa saja yang dianggap melawan, tanpa belas kasih. 112. Mereka senang memeras, memungut pajak dan upeti dari para pejabat atau rakyat biasa. Mereka juga mengambil keuntungan secara sepihak, sehingga rakyat hidup dalam kesusahan. Rakyat hanya bisa menerima dengan pasrah, tanpa melihat adanya keadilan. Para penguasa hanya memikirkan kesenangan dan kepentingan pribadinya. 129. Kehidupan menjadi penuh kekeliruan, membuat hati terpana dan bingung. Aneh rasanya jika yang jujur malah tersingkir, sedangkan mereka yang curang justru hidup mewah. Orang yang berbudi luhur seringkali menderita, sementara yang kejam dan culas hidup dalam kemuliaan. Pada akhirnya, tindakan ini akan membawa kehancuran. Negara menjadi rusak, tatanan kehidupan hancur, dan kasih sayang antar sesama hilang. Kebenaran dijauhkan, semuanya hanya mengikuti hawa nafsu. Para pemimpin lupa akan tugasnya, rakyat pun tercerai-berai, dan negeri ini pun menjadi berantakan. Jika kesalahan terjadi dalam pemerintahan, maka kehancuran negara akan terjadi. Wilayah yang dulunya subur, kini akan berantakan. Rakyat akan terpecah, bangsa akan bertikai, perang antar sesama akan terjadi. Mereka tidak lagi ingat pada persatuan, dan setelah kehancuran, tidak ada gunanya lagi. 102. Negara akan kehilangan arah, kebenaran akan hilang. Dunia akan gelap, tidak ada tanda-tanda keberadaan negara. Di tengah kesulitan, pohon-pohon tidak tumbuh dengan baik. Kemunduran terjadi pada bangsa yang dahulu berjaya, dan hukum tidak lagi dihormati. Jika kita memahami perbuatan umat ini, kita akan tahu bahwa mereka tega terhadap sesama, bahkan berbeda agama menjadi bahan cemoohan. Bangsa yang terpecah-pecah ini seperti dihukum di neraka, terperangkap dalam belantara kebodohan, dan yang lemah menjadi sasaran keganasan. Kasih sayang sudah tidak ada lagi. Belas kasih telah hilang. Semua kebencian menular semakin meruncing. Orang yang bijaksana telah hilang. Negara telah dilanda kekacauan. Mereka yang berbuat salah dan kejam tidak ada yang menghentikan. Semakin jauh dari kebenaran. Tangan mereka penuh dosa, menghancurkan segala yang ada. Mereka yang tergoda oleh dunia berusaha memperkaya diri sendiri. Semua berjalan menuju kematian. Kekuasaan dipenuhi nafsu. Rakyat hanya menjadi budak. Hakim tidak memedulikan keadilan. Penguasa menyusun takdir berdasarkan kehendak pribadi. 126. Aturan yang ditetapkan tidak lagi adil. Semua hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan harta. Mereka yang memberikan uang diperlakukan dengan baik, sementara yang tidak bisa apa-apa dibiarkan begitu saja. Semua yang dilakukan penuh dengan kebohongan, dan tidak ada yang layak dipercaya lagi. Jangan mudah percaya pada teman atau pasangan, karena mereka yang terdekat pun bisa berkhianat. Tidak ada kejujuran dalam perkataan, banyak yang menyembunyikan kebenaran. Anak yang durhaka kepada orang tua, yang tidak menghormati bapa, akhirnya akan menanggung akibat dari perbuatannya, dan dunia pun akan terganggu. Di zaman ini, orang kaya senang menipu, yang miskin tidak dipercaya. Tidak ada yang jujur dalam perkataan manusia. Semuanya bercampur aduk, kebohongan terjadi di mana-mana. Mereka saling menyembunyikan kebenaran, dan orang-orang yang semula baik, kini menjadi serba salah. Mereka yang kehausan akan terus mencari pemuasan, yang sakit akan terus mencari obat, namun penderitaan semakin berat.
Keinginan untuk mencari pemulihan semakin kuat, namun rasa lelah tak kunjung hilang. Bahkan jika sudah merasa sesal, mereka tidak mampu menghadapinya. 140. Ini adalah tanda-tanda dari sebuah kehancuran. Semua asal mula berasal dari kejahatan. Segala yang dilakukan demi kepentingan pribadi akan berakhir sia-sia. Timbangan keadilan sudah tidak ada. Semuanya menjadi kacau. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang telah digariskan, dan kehancuran dunia semakin dekat. 111. Ketika nafsu tidak dikendalikan, hawa nafsu dilepaskan tanpa pertimbangan, terjerat asmara dengan wanita, tidak ingat pada tugas dan kewajiban, mengabaikan kebenaran dan rasa malu, merosot dalam kebiasaan yang salah, dengan mendengarkan nasihat buruk yang justru mengarah pada penyimpangan dari aturan yang ada. Berlarilah menuju kehancuran, terbuai oleh kebodohan, dan hilanglah pemahaman diri, seperti wanita yang ditawan oleh perasaan, melewati jalan yang keliru. Tidak mengikuti aturan dan moral yang seharusnya, tidak menegakkan hukum yang baik, hanya mengikuti dorongan nafsu tanpa mempertimbangkan akibatnya. 103. Begitu mudahnya mereka terombang-ambing, seperti lembu yang dipaksa untuk mengikuti, dipandang dengan pandangan kosong. Seolah-olah mereka adalah orang bodoh yang terbelenggu, melakukan segala hal dengan ketakutan, tidak tahu apa yang mereka lakukan, tersesat dalam jalan yang keliru. Jika terus seperti ini, mereka akan menuai bencana. 104. Ingatlah selalu dengan hati-hati, siapa yang membimbingmu di jalan yang benar, jika engkau tidak ingin terjerumus dalam jurang yang keliru. Jangan tergoda oleh kekuasaan orang lain, karena mereka yang percaya diri akan mengendalikan hidupmu. Jika engkau tidak hati-hati dalam memilih pasangan hidup, semuanya akan berakhir sia-sia. Pemimpin yang cacat, jika suka mengikuti hawa nafsu, akan terjerat dalam kekaguman terhadap orang lain, memuji-muji tanpa henti, namun hatinya kosong. Jika dia terus-menerus mencari kemuliaan diri, maka dia akan kehilangan pengaruh dan kekuasaannya. Negara akan terhenti pada titik ini. Akan lebih baik jika kesalahan itu diperbaiki, dengan menempuh jalan yang benar, dengan perasaan tulus yang penuh perhatian, agar segala sesuatunya berjalan lancar dan teratur. Dengan bersatu hati dan tujuan, kerajaan akan mendapatkan kejayaan, dan rakyat akan mengikuti dengan penuh rasa hormat, hingga akhirnya mencapai kemenangan yang sejati. Refleksi moral dalam teks, kearifan dan pelajaran hidup untuk masa kini. Dalam karya sastra tradisional yang penuh dengan nilai-nilai moral, tersirat pesan yang sangat relevan dengan kehidupan manusia di berbagai zaman. Teks ini menguraikan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan kepemimpinan, perilaku sosial, dan hubungan antar manusia. Berikut adalah beberapa poin penting yang dirangkum dari keseluruhan isi teks. Pentingnya kepemimpinan yang bijaksana. Teks ini menyoroti bagaimana pemimpin seharusnya memiliki sifat keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin yang hanya mementingkan harta atau kekuasaan tanpa memikirkan kepentingan bersama akan membawa kehancuran bagi negara. Pemimpin ideal digambarkan sebagai sosok yang adil, bijak, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bahaya nafsu dan hawa. Pengendalian diri menjadi tema utama dalam teks ini. Nafsu yang tidak terkendali, baik dalam hal harta, kekuasaan, maupun asmara, menjadi sumber kehancuran bagi individu dan masyarakat. Orang yang terjebak dalam hawa nafsu akan kehilangan arah dan cenderung menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. 3. Kesadaran sosial dan keseimbangan hidup. Teks ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Welas asih, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang ditekankan. Menyakiti orang lain, apalagi karena perbedaan status atau keyakinan, dianggap sebagai tindakan tercela. Sebaliknya, keharmonisan sosial hanya dapat tercapai jika semua pihak menahan diri dari keserakahan dan dendam. Kritik terhadap kemerosotan moral. Melalui gambaran situasi masyarakat yang dipenuhi kecurangan, kebohongan, dan keegoisan, teks ini memberikan kritik tajam terhadap kemerosotan moral. Masyarakat yang terlalu mengejar materi dan kekuasaan tanpa memperhatikan etika akan menghadapi kehancuran. Hal ini diperparah oleh pemimpin yang lalai dan tidak memberikan teladan yang baik. 5. Harapan akan kebangkitan nilai-nilai luhur. Meskipun teks ini menggambarkan situasi yang kelam, terdapat harapan untuk kebangkitan. Teks ini menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran individu untuk kembali pada nilai-nilai luhur, seperti kebenaran, keadilan,
dan kesederhanaan. Pemimpin dan rakyat harus bersama-sama membangun kembali tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat. Kesimpulan, teks ini adalah cermin bagi kehidupan kita. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya relevan untuk segala zaman, terutama di masa kini, ketika berbagai tantangan sosial dan moral semakin kompleks. Dengan belajar dari teks ini, kita diajak untuk merenungkan peran masing-masing dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Karya ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan adalah fondasi yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek kehidupan, sehingga kita dapat membangun dunia yang harmonis, adil, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan.